formal. Pendidikan formal di Indonesia tidak mengajarkan anaknya untuk menjadi pintar. Itu in my opinion gitu. Kenapa? Karena semuanya digeneralisir sehingga nggak ada SDM yang expert. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Oke, jumpa lagi dengan Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Kepada semua warga Siantar, warga Indonesia dimanapun berada, kita selalu menampilkan narasumber yang kredibel, yang membuat inspirasi, yang bisa memberi hal-hal yang berguna bagi kita semua. Kalau beberapa waktu lalu kita mendatangkan para politikus, ada kaum milenial, ya termasuk juga beberapa pejabat. Kali ini sangat spesial. Kenapa? Ada seorang anak muda yang kelahiran tahun 2000, sangat inspiratif sekali kita pikir. Namanya ini Raffi Al-Fareji. Dia sangat berprestasi, tapi saya nggak usah cerita panjang lebar, saya sapa aja langsung narasumber kita. Salam sehat Bung Raffi Al-Fareji. Selamat sehat, Bung. Apa kabar? Kita buka ya? Boleh? Kita bisa ngobrol santai aja. Ya, kayaknya nih Raffi Al-Fareji panggilannya apa tuh biasa? Raffi boleh. Raffi ini kan seorang kelahiran tahun 2000. Saya dengar tadi kita ngomong-ngomong latar belakangnya ternyata punya prestasi yang cukup baik, tapi sekarang diusuh dan pernah ke Amerika mengecam pendidikan. Tapi seperti apa ceritanya? Silakan. Jadi memang dulu pas di Amerika itu satu alasan karena motivasinya simpel aja, karena kita pengen naik pesawat sebenarnya. Jadi karena dulu kan kita bukan terlahir dari keluarga yang ini ya Bung Imran ya, Bung Imran ya, bukan dari keluarga yang mapan, sehingga punya satu cita-cita pengen naik pesawat dan pengen keluar negeri gitu. Tapi kalau misalnya keluar negeri, saya pengen satu negara yang saya datengin itu pertama kali bukan Malaysia, Singapura, Thailand. Iya. Jadi saya punya mimpi gimana caranya keluar negeri, bukan ke tiga negara itu gitu. Jadi saya cabut dan saya tes di tahun 2016, ada tesnya dari program Bina Antarbudaya. Nama programnya Kennedy Luger Youth Exchange Study Program, fully funded scholarship. Tapi sebelum ke sana, SD-nya di mana? SD di Binjai. Saya kan asli orang Binjai nih. Iya. Jadi SD di Binjai negeri, setelah itu SMP-nya di MTSN di Binjai juga, SMA-nya di MAN di Binjai. Tapi kita SMA 4 tahun. Iya, 4 tahun. 3 tahun di Indo, setahun di Amerika Serikat. Jadi pas mau ke Amerika itu memang kondisinya adalah kita tes dari 7.000 orang seluruh Indonesia. Oh, untuk ke Amerika dites lembaga apa tuh? Ada namanya Bina Antarbudaya. Itu terus gimana? Jadi kita tes dari 7.000 orang, yang berangkat hanya 79 Bung untuk ke Amerika Serikat. Itu kita seleksi selama 1 tahun, ada mulai dari tes psikotes, ada mengenai international knowledge, mengenai matematika, mengenai how to deal with a team gitu, bagaimana kerjasama dalam tim kan seperti itu. Jadi memang kita dituntut untuk bisa punya kemampuan komunikasi yang baik, menjadi sosok yang memiliki kemampuan leadership skill. Itu waktu SMA ya? SMA. 2016 tesnya. 2016. Akhirnya terpilih dari Medan, dari Sumatera Utara berapa orang tuh? Dari Sumatera Utara 2 orang. Salah satu di antaranya Bung Raffi. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Jadi inilah memang kita pikir itu tahun keberapa waktu SMA ke Amerika? Tahun ketiga. Jadi kita masuk ke kelas 3 itu langsung berangkat ke US. Berangkat ke Amerika Serikat. Persisnya di? Saya tinggal di satu state namanya Indiana. Kalau mungkin teman-teman suka nonton MotoGP, Bung. Nah, jadi itu ada sirkuit Indianapolis. Nah, saya tinggal bukan di sirkuitnya ya, tapi di state-nya gitu. Saya tinggal di state-nya Indiana. Saya kalau teringat Indianapolis, saya nonton John Indianapolis. Oh, John Indianapolis. Iya, kan boleh, keren tuh ya. Boleh. Paling tidak ketika kan gini ya, di Amerika itu kan jelas sosial budaya dan perilaku juga kan berbeda ya dengan di Indonesia. Benar. Di sana Bung Raffi tinggal bersama, kan pertukaran pelajar ya. Itu gimana ceritanya? Kita di Amerika kan setahun tuh, kita memang ditempatkan di suatu tempat yang memang kita kanan kiri atas bawah kita nggak kenal siapa-siapa. Jadi mau nggak mau harus dealing dengan diri kita sendiri kan gitu, Bung. Sehingga pas nyampe di Amerika Serikat, benar-benar ada culture shock.
gitu. Kaget dengan kultur yang ada di Amerika gitu. Bahwasannya hidupnya sangat bebas sekali. Bagaimana tidak ada batasan antara female dan male. Setelah itu juga nyampe di Amerika ada beberapa state yang melegalitas ya. Tinggal bersama orang Amerika sendiri ya. Iya. Jadi saya punya keluarga di sana. Namanya host family, keluarga angkat. Di sana saya punya ibu, punya bapak, punya adik, punya nenek, punya kakek, punya sepupu semuanya. Dan nyampe di Amerika itu benar-benar timpang dalam artian kita bangun sebagai orang Amerika, tidur sebagai orang Amerika. Jadi memang kultur di sana itu we were about to far, sangat jauh dengan kehidupan Eastern, dengan kehidupan Timur gitu ya. Jadi memang mulai dari gaya makannya, gaya bergaulnya, sehingga pas nyampe di Amerika itu ada culture shock. Bahkan yang membuat culture shock itu ada beberapa hal yang bagi saya rada aneh ya. Salah satunya adalah tadi yang mau saya sebutkan, ada yang beberapa state yang melegalkan ganja. Jadi pas saya datang ke state itu, ke negara bagian itu di Colorado ya. Saya pernah terbang dari Indianapolis ke Colorado ke teman-teman saya. Nyimeng dia. Jadi kan kita nggak tahu tuh ya. Terus kok aromanya beda kok, bukan kayak tembakau kan gitu. Terus saya tanya ini apa, terus dia bilang it's marijuana, it's weed kan gitu ya, ganja. Jadi kaget juga karena kan kita haram kan. Nah dalam agama Islam dan di Indonesia juga dilarang kayak gitu. Dan kegiatan apa yang dilakukan di sana? Kalau di Amerika itu benar-benar kita ditaruh ke sekolah formal karena tujuannya memang adalah intercultural learning. Bagaimana pembelajaran pertukaran antar budaya. Sehingga nyampe di US kita educate the people about the culture of Indonesia kan gitu kan. Setelah itu mereka mau nggak mau kita akan mempelajari budaya mereka karena hidup di rumahnya orang Amerika. Setelah itu kita bersosial juga di rumahnya di Amerika juga. Dimasukin di sekolah formal yang memang isinya orang Amerika semua. Awalnya kan berat ya. Untuk menyesuaikan? Iya. Oh berat banget, pasti. Karena ada jet lag namanya. Jet lag itu adalah, karena kan kita nih di Indonesia tuh beda 12 jam sama Amerika Serikat. Jadi siangnya Indo tuh malamnya Amerika. Jadi badan ini masih ngerasain siang, tapi kondisi malam gitu. Jadi kita jam 2, jam 3 tuh matanya terang. Nah tapi kalau jam 11 pagi itu tumbang itu saya ngalamin jet lag selama sebulan. Jadi hari-hari itu untuk pendidikannya? Jadi sebelum kita masuk ke sekolah kemarin kan berarti Agustus ya. Pas nyampe di Agustus itu baru mulai sekolah saat itu karena selesai musim panas. Karena tumbang jet lag, jadi saya minta libur dulu sama 2 minggu. Wah. Setelah 2 minggu libur barulah saya masuk ke sekolah dan kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena sekolahnya di Amerika Serikat itu sama sekolah saya yang di Indo, itu sekolah yang di US bisa 100 kali lebih besar daripada sekolah saya di Indo. Kenapa? Karena kita murid nggak punya kelas, yang punya kelas adalah si gurunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua fasilitas ada. Mulai dari ruang koreografinya, ruang stage-nya, ruang basketnya, kolam berenangnya, stadion footballnya, stadion sepak bolanya, setelah itu ada lapangan untuk larinya kan kayak gitu. Jadi memang sangat timpang kan, sangat beda dengan saya sekolah di Indonesia. Dan di sana tuh di Amerika itu mata pelajarannya cuma 7, Bung. Jadi kalau dan 3 wajib 4 sunnah. Jadi kalau misalnya 3 wajib ya. Iya, 3 wajib diambil, yang 4 ini kita boleh milih apa aja. Iya, spesialis yang 3 apa tuh? Yang 3 itu kita sejarah Amerika, matematika dan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus mempelajari sejarah Amerika gitu. Dan 4 lagi kemarin kita bebas milih apa aja. Dan saya tuh ngambil bahasa Perancis, paduan suara, study hall, sama satu lagi anatomi. Karena cita-cita saya dulu mau jadi dokter, dan ternyata pada saat saya nyampe ke sana semua mata pelajaran itu nilainya paling rendah B+, Bung. Kecuali anatomi D-. Jadi saya langsung bilang nih kayaknya gue nggak bisa jadi dokter. Tapi gitu. itu tadi dari antara 4 pilihan itu paduan suara. Berarti bisa nyanyi nih. Wede, jangan dicoba ya. Berbahaya nanti, Bung. Iya, tapi enggak, paling tidak memang ada sedikit lah hobi sana ya. Ada hobi musik. Ada hobi musik. Khususnya musik apa tuh? Oh, I love reggae. Saya suka reggae. Jadi Ras Muhammad, I love you, bro. Ya itu. Kita pikir ini hal-hal yang memang teman-teman di sana gimana coba? Saya tahu nih arahnya kemana nih kalau ngomongin teman-teman. Pergaulan di US itu memang
kalau kita nonton film Spider-Man, kita nonton film apa ya, Spider-Man Homecoming ya yang di SMA itu memang benar ternyata. Ada kissing di sekolah, setelah itu ada kultur dance yang kalau bagi kita orang Indo sangat vulgar ya, cukup Enggak, vulgar tapi gitu. waktu pertukaran pelajar itu antar bangsa juga ya? Iya, jadi nyampe Dari di mana sekolah aja itu kita kemarin ada satu organisasi yang menaungi, ada sekitar 20 anak-anak pertukaran pelajar dari berbagai negara. Ada dari Somalia, ada dari Italia, ada dari Jerman, ada dari Cina, Jepang, Indo. Bahkan kita di Indianapolis itu kemarin ada 52 negara. 52 negara. 52 negara. Dengan berbagai latar. Yoi. Jadi memang sangat memaksa kita untuk menjadi orang yang open mind terhadap sesuatu. Bukan berarti membenarkan apa yang salah ya. Iya. Gitu. Jadi menjadi open mind itu adalah menerima dan memfilter, bukan membenarkan semuanya. Jadi pas mereka datang, karena kultur mengenai Islamfobia dan lain sebagainya itu tetap masih ada dari teman-teman yang Europe kan, dari Eropa kan. Jadi tetap kita yang educate mereka, kita kasih tahu hal-hal yang sebenarnya mengenai Islam dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi karena dari berbagai negara, kita bisa mengetahui karakter dari negara mana dia. Sering terjadi konflik nggak antar mereka? Enggak sih. Enggak ya? Sih. Alhamdulillahnya kita yang berangkat ke US itu benar-benar tadi ya, kembali ke open mind tadi. Jadi semuanya bisa menerima segala kekurangan yang ada. Contoh paling konkret ini adalah mengenai stereotype. Stereotype itu kan adalah kondisi satu orang mengira mengenai orang yang lain yang belum tentu benar gitu ya. Itu stereotype gitu. Jadi pernah suatu ketika itu teman saya dari Jerman jumpa sama saya orang Indo sama teman kita orang Pakistan. Sorry ya. Sama teman kita orang Pakistan. Karena si orang Eropa ini tahu kita berdua Muslim, stereotip dia mengatakan bahwasannya setiap Muslim bisa ngomong bahasa Arab. Jadi at that time waktu itu dia ngomong gini, "Vi, Muslim ya?" "Iya, ini si Faisal orang Pakistan juga Muslim." "Iya, bisa dong bahasa Arab." Terus kita orang Indo sama orang Pakistan lihat-lihatan kan, karena kan Pakistan bahasa Urdu ya, bukan bahasa Arab. Orang Indo juga bukan bahasa Arab. Tapi karena stereotip kayak gitu, kita mau nggak mau harus yang kayak berpura-pura bahasa Arab nih antara orang Indo sama orang Pakistan, baca Al-Fatihah kita berdua. Gitu ya. Mereka kan nggak tahu ya. Mereka nggak tahu. Jadi seolah-olah kita komunikasi kayak Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim gitu deh ujung-ujungnya. Oke, keren. Tapi yang jelasnya nggak ada batasan lah antara pergaulan di sana. Nggak ada, alhamdulillah. Kita pikir ini hal-hal memang menambah, katakanlah wawasan itu bukan lokal lagi. Benar. Udah internasional. Tapi yang jelasnya juga tadi kan ada beberapa hal termasuk tentang pergaulan. Betul. Tadi kan disinggung tadi tentang pendidikannya beda dengan di Indonesia. Iya, kalau di Indo, nah ini kalau boleh, saya tuh orangnya seneng sama hal yang menantang ya. Jadi I love breaking the rules, tapi bukan ini, Bung, bukan merusak aturan yang sesuai. Gimana ya? Ada orang buat aturan yang katanya sesuai tapi sebenarnya enggak. Contoh misalnya pendidikan formal. Pendidikan formal di Indonesia tidak mengajarkan anaknya untuk menjadi pintar. Itu in my opinion gitu. Kenapa? Karena semuanya digeneralisir sehingga nggak ada SDM yang expert. Itu alasan kenapa Indonesia nggak maju-maju. Kenapa? Karena SDA-nya banyak, SDM-nya nggak ada yang expert. Beda dengan kita. Sebutlah Amerika karena saya pernah ke Amerika ya. Oke, mereka mengeneralisir dengan ada 3 mata pelajaran yang wajib. Tapi 4 mata pelajaran yang boleh dipilih ini itu menunjukkan bahwasannya lo kalau mau belajar apa silakan. Beda sama kita di Indo nih. Di Indo semuanya itu digeneralisir. Bahkan kita di madrasah aliyah dulu tuh mata pelajaran sampai 20 sampai 22 kan dengan gitu. buku-buku yang benar. macam. Alhasil di tahun 2016 kalau saya nggak salah ya, itu 12,6% meningkat pengangguran di kalangan sarjana. Betul. Kenapa? Karena sarjananya nggak expert. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa naik? Karena sarjana nggak expert dan sarjananya gengsi mau masuk kerja-kerjaan yang rendah-rendahan kan gitu. Padahal sebetulnya nggak ada masalah kalau untuk cari pengalaman doang. Betul. Gitu. Jadi memang beda ya, beda. Di luar negeri udah menjurus ke gimana pembentukan sumber daya manusia menjadi ekspertis. Di Indonesia masih sibuk dengan cara pakai Zoom aja nggak tahu kayak gitu. Itu dia. Nah, jadi kita susah mencari potensi diri. Betul. Ketika SMA, pelajaran apa yang paling suka? Saya? Ya. Matematika dan politik. Ternyata memang politiknya ketinggalan tuh waktu pertukaran antar pelajar. Justru lebih terbuka, Bung. Pas kita di US itu mengenai diplomasi. Jadi kita jumpa sama Menteri Dalam Negeri Amerika, kita jumpa sama duta-duta besar kan gitu ya. Itu luar biasa saat kita dicekokin sama ilmu politik. Kita akhirnya tahu mengenai kenapa ada
Amerika. ini rada sensitif ya. Kenapa ada 9/11? Kenapa dulu ada genosida? Kenapa? Itu kita benar-benar ini Bung, benar-benar. Oh ternyata politik ini Itu terbuka ya. benar-benar buka. Jadi antara kulit putih dan kulit hitam, antara orang Indian dan orang kulit putih, itu semua histori mengenai itu kita paham, sehingga kita we know how to deal with politics gitu. Kita tahu bagaimana caranya untuk bisa work in politik gitu. Itu luar biasa. Dan komunitas orang Indonesia di sana? Nggak sebanyak yang kita pikirin, Bung. Itu biasanya di kota-kota besar kayak di Las Vegas, Los Angeles, di Washington DC, di Chicago. Tapi kalau di Indianapolis itu kayaknya enggak. Kembali ke kacamata Bung Imran. Bung Raffi, Ya, Ibu. anak-anak Indonesia banyak sekali punya keinginan pergi ke luar negeri, Oh, harus. ke Amerika pastinya. Yoi. Tapi Bung Raffi ternyata salah satu yang beruntung. Alhamdulillah. Ini gimana nih? Caranya gampang. Pertama kalau mau ke luar negeri itu modal utamanya bahasa Inggris harus oke. Tapi kemarin aku berangkat dari satu NGO namanya Bina Antar Budaya. Kalau di internasionalnya namanya AFS, American Field Service. Jadi pas kita mau berangkat itu memang kita search di Google mengenai pertukaran pelajar dan saya tuh selalu nyari ini Bung, pertukaran pelajar yang memang fully funded gitu ya, memang semuanya dibiayain. Jadi di Bina Antar Budaya semua dibiayain. Mengenai makannya, mengenai minumnya, pesawatnya dan lain sebagainya, bahkan visanya juga. Nah, itu boleh langsung cek aja di Instagramnya di @Bina Antar Budaya. Dan di sana bakal ada informasi mengenai banyak sekali program-program pertukaran pelajar, nggak hanya untuk anak SMA, tapi juga ada untuk teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman pasca sarjana juga ada. Jadi memang terbuka. Jadi dari Amerika tuh beasiswa sangat banyak banget masuk ke Indo gitu. Tinggal kitanya aja yang mau ngambil yang bagian mana. Tapi di negara lain juga ada Turkey Scholarship kalau mau ke Turki. Selain itu ada juga program-program yang ke Eropa dan lain sebagainya. Terus ada juga program yang kalau aku kan setahun nih, ada juga dia program yang cuma 3 bulan doang. Itu ada namanya program namanya YSEALI dari Amerika Serikat juga. YSEALI itu seperti apa? YSEALI itu program seperti pertukaran budaya juga, tapi memang dia hanya 3 bulan doang. Jadi kita bakal adu program sama teman-teman se-Asia Tenggara. Ntar ada summitnya di negara-negara di Asia Tenggara, apakah di Indo, di Vietnam, di Kamboja gitu, baru terbang ke US selama sebulan gitu. Itu kalau misalnya mau ya cuma sebulan atau 2 bulan doang kan gitu. Tapi kalau misalnya program-program yang lain ada, tinggal cek aja di @Bina Antar Budaya. Tapi khusus program aku yang kemarin itu memang hanya untuk teman-teman SMA. Iya, kelas 3 SMA. Tapi daftarnya dari kelas 1. Iya. Kan waktu itu mencari informasi di Google banyak beberapa negara yang melakukan hal yang sama. Kenapa pilih Amerika? Karena Australia kan juga ada, ke beberapa negara Eropa juga ada. Karena itu negara yang paling sulit dimasukin. Amerika. Jadi kalau kita udah masuk sekali ke US, itu lu mau pernah ke Jerman, lu pernah ke Italia, belum pernah ke Amerika itu nothing. Ya, sama dengan artis. Kalau dia top di Inggris, top di Jerman, kalau belum ke Amerika dia belum top. Iya, betul. Mungkin tadi kita bicara tentang tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi, baik itu musik, politikus dan lain-lain. Mungkin Bung Raffi bisa punya pemikiran tentang seorang tokoh gitu. Kalau dari musik dan sosial tuh I love Ras Muhammad. Ras Muhammad itu dari lagu-lagunya dia bisa nyisipin mindset mengenai dunia internasional, mindset mengenai bagaimana kita harus punya pijakan hidup, pendirian kan gitu. So I love Ras Muhammad. Dan satu lagi saya senang sama Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono itu salah satu coach, walaupun gak langsung ya, coach bisnisnya saya. Jadi memang Panji Pragiwaksono itu sering ngejejelin mengenai ilmu mengenai bisnis, ilmu mengenai bagaimana kita seharusnya melakukan bisnis, karena saya suka bisnis ya, mengenai pendirian hidup dan lain sebagainya. Jadi memang 2 orang ini jadi figur saya untuk punya mindset dan punya pemikiran. Tentunya selain 2 orang ini ada lagi coach saya yang benar-benar saya latih bisnis sama dia kan seperti itu. Orang tua saya juga pastinya dan lain sebagainya. Tapi memang 2 figur ini yang saya selalu admire dari dulu gitu, Panji Pragiwaksono dan Ras Muhammad. Lebih spesifiknya karena apa gitu? Kalau lebih spesifiknya karena nih 2 orang ini sama-sama suka break the rules. Break the rules maksudnya out of the system. Jadi terkadang when we play by the rule, when we play by the system itu belum tentu baik. Betul.
Jadi contohnya misalnya kayak tadi yang saya pernah cerita mengenai dunia pendidikan. Saya sangat senang dengan pendidikan formal, tapi saking senangnya dan saking pahamnya sama pendidikan formal, saya saat ini milih untuk nggak ngikutin. Kenapa? Karena I do understand about the formal education yang ada di Indonesia. Iya. Saya ngambil cuti nih sekarang di. Iya. Artinya kita nggak terlalu terikat dengan protokoler gitu ya. Betul. Kenapa? Karena memang sistem yang dibuat ini bukan malah mencerdaskan bagi saya loh. Nah ini opini saya pribadi ya. Bukan mencerdaskan, tapi malah buat orang tadi jadi generalis, bukan expertise gitu. Jadi bagi saya, sometimes memang play by the rules itu belum tentu baik. Gitu. Makanya dua figur ini kenapa saya senang karena mereka out of the rules, out of the system. Iya. Kayak gitu. Iya, paling tidak mungkin Anda punya cerita tentang suatu hal yang memang bisa memberi inspirasi. Iya. Satu hal, ini bukan dari dua figur itu ya, ini dari figur yang lain. Saya senang sama Coldplay, Chris Martin. Chris Martin itu kalau kita ngomongin mengenai kefamousan dia ya, itu dia sangat terkenal sekali gitu ya. Dia punya duit banyak, setelah itu dia merupakan orang yang di-admire sama banyak orang, Coldplay ya. Dia pernah diwawancara sama Ellen DeGeneres di Ellen Show. Dia bilang anak perempuan saya umur 16 tahun saat ini sedang bekerja sebagai kasir di Matahari Department Store. Tapi di Amerika namanya Macy's ya. Macy's itu seperti Matahari Department Store-nya Amerika Serikat. Terus si Ellen bilang kenapa senang sama si anak menjadi kasir? Karena dia bilang karena anak saya bisa belajar mengenai dirinya sendiri, anak saya belajar mengenai dunia yang sebenarnya, anak saya belajar mengenai bagaimana mencari duit, bagaimana menghargai duit, bagaimana bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang diambil. Usia 16 tahun, anaknya Chris Martin kerja sebagai kasir. Sekarang coba di Indonesia, anak usia 16 tahun kerja sebagai kasir di Matahari Department Store, atau nggak usah deh, jual pulsa deh. Pasti orang tuanya malu, taruhan sama gue. Iya. Kenapa? Karena mindsetnya anak-anak Indonesia itu sukses kalau dia tuh kalau nggak PNS akmil. Padahal sebenarnya dan yang paling sakit lagi di Indonesia itu indikator sukses adalah sarjana. Padahal angka udah membuktikan bahwasannya being a bachelor student gitu ya, menjadi siswa yang dapat predikat sarjana itu nggak menjamin sukses. Yeah. Karena ini Panji nih yang ngomong. Panji Pragiwaksono pernah ngomong kayak gini. Kalau kita dari SD sampai SMP sampai SMA juara 1 terus kuliah cum laude ada dapat jaminan kerja? Gak dapat, bro. Ya. Katanya. Jadi buat apa kita sekolah? Karena emang sekolah bukan untuk kerja gitu. Kalau untuk kerja mending gak usah sekolah sama sekali. Jadi memang mindset itu yang harus dihapus sama orang-orang tua Indonesia dan sama anak-anak muda Indonesia. Makanya kalau gua seminar ke sana kemari, I always say it's okay kalau nggak mau kuliah, gak ada masalah kalau nggak mau kuliah. Kenapa? Itu bukan everything, bukan segalanya. Ya, kita bolehlah mencontoh perilaku-perilaku para tokoh yang bisa menginspirasi, tapi kita harus menjadi diri sendiri ya. Oh benar, pasti. Iya. Menjadi diri sendiri kita nggak akan dapet apa yang kita tahu kalau misalnya kita nggak pernah ambil yang namanya challenge. Jadi intinya adalah ambil challenge sehingga kita tahu apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa. Kalau kita nggak bisa dan ini bagus, tinggal kita latih aja. Apa yang kita bisa tinggal terus diasah. Dan yang paling penting ya cari toolsnya. Gimana cari bisa kenal sama diri sendiri. Kan seperti itu. Kalau di kita ada potensi genetik manusia sehingga nanti akan ketahuan si orang ini bagusnya di mana secara genetik gitu. Dalam artian memang anatomi tubuhnya mengajak dia untuk itu gitu. Sehingga si orang ini kalau diibaratkan pisau ada sisi tumpul, sisi tajam, maka sisi tajam yang kita asah terus gitu. Jadi memang being ourselves itu penting, menjadi diri sendiri. Kayak gitu, Bung. Artinya kemampuan kita itu bisa kita ketahui dan kita kembangkan, tidak harus mencontoh orang lain. Walaupun kita kadang-kadang berbeda dengan kemampuan dia gitu. Kita seolah-olah ngikut karena si Anu itu bagus, kita mau ikut dia. Betul. Gitu. Karena memang dari dulu bahkan Ki Hajar Dewantara juga pernah ngomong bahwasannya ya jagung nutrit sebagai jagung gitu, padi nutrit sebagai padi. Jangan pernah dipaksa jagung sebagai padi sebagai jagung, itu gak akan bisa. Iya, ini. Sama kayak ilmuwan siapa tuh namanya? Albert Einstein pernah bilang juga, iya, semua manusia adalah cerdas, semua orang adalah cerdas. Tapi kalau misalnya Anda menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, selamanya ikan itu akan merasa bodoh. Jadi artinya setiap manusia punya, dan itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu mengakui bahwasannya setiap anak itu punya kecerdasan yang beda-beda, punya
satu punya kejelasan yang beda-beda, punya uniqueness beda-beda. Tapi kalau masalahnya mau lulus harus ada standarnya. Itu masalahnya dengan UN sebenarnya. Sehingga sebetulnya walaupun orang Indonesia mengakuin iya setiap anak punya keunikan masing-masing, tapi tetap ujung-ujungnya digeneralisir. Itu bahayanya sistem edukasi yang kita punya. Iya. Tapi itu tadi merubah sistem itu kan kayaknya kita sulit walaupun kita tanda kutip selalu memberontak. Yoi, itulah cita-cita. Kenapa cita-cita saya, Bung? Pengen jadi presiden. Iya. Tapi yang jelasnya oke lah kalau jadi presiden apa gitu. Kalau saya ya pokoknya presiden apa aja, penting presiden lah pokoknya. Oke, mantap. Tapi yang jelasnya kita pikir Bung Raffi ini punya kegiatan sekarang di USU ya. Iya, kuliah di USU. Kuliah di USU, selain itu juga jadi melakukan seminar, jadi gitu. Iya, itu sampingan, Bung. Nah. Ya, tapi saya sekarang lagi concern sama bisnis. Jadi alhamdulillah kita walaupun masih tergolong muda lah ya, kita ada nge-handle beberapa jenis bisnis alhamdulillah. Mulai dari bisnis kecil sampai bisnis yang cukup besar lah kayak gitu. Sehingga memang dari sini saya pengen ngebuktiin sama orang-orang bahwasannya memang kalau indikator sukses itu kaya, ya kita bisa kaya sebelum sarjana. Gitu. Dan sarjana itu memang hanya untuk kita cari ilmu doang dan cari relasi, bukan untuk cari kerjaan. Kalau di Indonesia ukuran sukses itu di atas usia berapa tuh? Kita nggak bisa ngomong gitu, Bung. Kita nggak bisa ngomong usia sekian dikatakan sukses, nggak bisa. Tapi banyak anak muda, persentasenya anak muda sukses di Indonesia masih bisa dikatakan sedikit. Iya, kalau misalnya usia muda itu disebut di bawah 30. Kenapa? Karena biasanya di bawah 30 tuh anak-anak muda masih bingung mau kemana. Yeah. Itu yang sakitnya kita sama kawan-kawan yang nonton kali ini ya. Jadi saya pengen teman-teman yang nonton channel Bung Imran ini jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Ada orang ditanya, ini contoh ya, kapan mau nikah? Tunggu mapan. Itu adalah jawaban tertidak pasti yang sering saya dengar. Kapan dia mapan? Gitu kan? Dia. Makanya jawabannya adalah kapan mau nikah? Sebut aja 25 misalnya gitu ya. Indikatornya apa? Mapan dulu. Artinya apa? Harus mapan sebelum 25 sehingga 25 bisa nikah. Itu baru namanya anak muda punya target. Iya. Masalahnya, sorry nih Bung, dikit. Masalahnya adalah saat ini anak-anak muda itu ibaratkan naik angkot nggak tahu tujuan. Bahkan dalam hidup sekalipun, ya kita harus tahu dulu tujuannya kemana, sehingga kita tahu mau ngapain. Makanya nggak akan ada istilah kaum rebahan. Gak akan ada istilah pengangguran. Kenapa? Karena tahu mau kemana, tahu mau ngelakuin apa. They do have plan gitu. Mereka punya rencana. Ya nggak lepas dari ilmu manajemen yang Bung dalami sekarang ya. Yoi. Jadi memang dalam manajemen itu kan ada POAC ya, ada planning, organizing, executing, sama controlling. Jadi pertama kali kita harus ngeplan dulu. Memang semuanya ngeplan. Buat rencana, day to day-nya harus ada. Makanya kalau saya bilang kalau anak muda itu setelah sarjana nggak punya kerjaan, saya nggak kaget. Kenapa? Karena menjadi sarjana bagi mereka itu sebuah kewajiban. Padahal sebenarnya bukan. Kuliah itu seperti angkot. Kenapa gitu? Kalau kita mau naik angkot, tahu dulu tujuannya kemana, baru kita naik angkot yang sesuai dengan tujuan itu. Iya. Nah sekarang enggak, ini anak-anak gak tahu tujuannya kemana, naik aja angkotnya. Iya, itu tadi latar belakang orang untuk kuliah kan macam-macam. Itu dia. Karena biasanya latar belakang mereka kuliah itu karena gak kena marah orang tua, ya kan. Setelah itu supaya dia keren gitu, mahasiswa, ini gitu kan ya. lulus SBMPTN, padahal ya nggak juga. Oke. Ya oke. Yang jelasnya Bung Raffi, kita banyak cerita tentang pendidikan tadi, tapi khusus pendidikan di Indonesia ini kan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh kaum muda sendiri. Ada pemaksaan dari orang tua, ada termasuk tadi latar belakang dia mau menjadi mahasiswa seperti apa. Ada nggak hal-hal yang mau Anda sampaikan? Yang untuk teman-teman ya. Iya. Intinya kalau misalnya sama teman-teman semua dan saya nggak pengen teman-teman terutama yang nonton podcast ini ya terjebak dengan situasi itu adalah ya kenali diri dulu yang paling penting. Gimana kenali diri? Nah, datang ke gua kasih tahu caranya nanti. Tapi yang paling penting memang lu take the challenge, ambil tantangan, tahu apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa. Setelah itu coba beranikan diri untuk ngobrol sama orang tua dengan apa yang kita pengen. Dan buktiin bahwasannya kita bertanggung jawab atas apa yang kita ambil. Karena kebanyakan orang tua nggak akan membiarkan kita mengambil apa yang kita pilih karena mereka ngerasa kita nggak akan bertanggung jawab. Gitu. Dan itu kalau gue seminar kemana-mana nih Bung, ya, nah banyak tuh yang nangis perkara itu. Kenapa? Karena memang mereka ngerasa bahwasannya dirinya terjebak dengan sistem yang dibuat yang
yang buat mereka nggak menjadi diri sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka terjebak dengan sistem, mereka nggak tahu mau kemana, akhirnya mereka luntang-lantung. Kalau memang tujuan si anak itu lahir untuk ngebanggain orang tuanya, maka banyak indikator untuk bisa ngebanggain orang tua, nggak harus jadi sarjana. Maka orang tua juga harus nonton podcast ini. Iya. Promosi banget gua nih. Ya yang jelas, pokoknya seperti itu, Bung. Iya, jadi untuk membahagiakan orang tua bukan harus Menjadi sarjana, atau mengikuti PNS. kamu harus jadi ini. Iya, enggak. Karena ya tadi yang jalanin si anak, harusnya anaknya yang ditanya mau ngapain. Iya, tapi enggak, sebelum sana waktu di keluarga gimana, tengah-tengah keluarga? Ada enggak pemaksaan daripada orang tua? Ya. Saya dulu, ada. Iya. Ada dulu. Karena saya anak tunggal. Nah ini, udahlah anak tunggal, bukan terlahir dari keluarga yang kaya, sehingga itu dijejelin semua harus bisa. Harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C, harus bisa D. Sampai saya protes tuh SMP. Saya protes di SMP, saya bilang saya nggak mau kemari, saya maunya kemari. Kenapa? Karena bagi saya sekolah yang ini begini, saya buat komparasi ya. Sekolah ini yang begini, sekolah ini begini. Yakin bisa? Yakin sukses? Yakin saya bilang. Orang tua enggak galau? Enggak galau. Enggak. Galau pas kuliah. Saya bilang, kayaknya nggak usah kuliah dulu deh. Karena kan balik dari US, masuk ke hubungan internasional di UNRI. Lulus, terus saya bilang, nggak saya ambil deh. Kenapa? Ada beasiswa ngafal Quran kan gitu ya. Nggak soleh-soleh banget gue, tapi pernah ngafal kan kayak gitu ya. Nah jadi mama yang kayak, oh yaudah, tapi dia rada sedih. Nah di tahun berikutnya hampir nolak kuliah juga karena pengen ngebisnis. Nah itu dia nangis tuh di situ. Tapi sekarang saya udah ngejalanin bisnis dan saya minta, "Ma, cuti dulu deh kuliah." Dan mama responnya, "Oh yaudah nggak apa-apa, bagus." Katanya kayak gitu. Karena dia udah ngeliat bahwasannya anaknya udah responsibel kan. Udah bertanggung jawab atas apa yang dia ambil kayak gitu. Jadi akhirnya orang tua mengikuti kehendak daripada Pasti, karena dia ngeliat anaknya bertanggung jawab, itu intinya. Iya, itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi kalau kita memilih sesuatu harus kita komitmen Yoi, komitmen. terhadap apa yang kita pilih. Yoi. Jangan justru terpengaruh dengan orang lain. Yoi. Tapi yang jelasnya tadi disinggung tadi, udah kemana aja melakukan seminar dan lain-lain. Boleh nyebutin merek nggak apa-apa ya? Kemarin kita alhamdulillah ada seminar di universitas-universitas. Di universitas-universitas ada USU, ada Unimed, ada UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Setelah itu kemarin saya walaupun belum sarjana, nah ini dia. Saya belum sarjana tapi kemarin saya kuliah umum di Politeknik Negeri Padang. Itu siapa pesertanya? Seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dia nggak harus masuk ke seminar saya karena kalau nggak masuk dia absen. Itu kuliah semua di off kan, dan itu harus ikutin seminar saya. Wah. Itu luar biasa banget tuh. Politeknik Negeri Padang itu sekitar ada 1.800 mahasiswa. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi oke. Tapi suka nggak filsafat? Cukup. Ada tokoh yang memang dianggap membuat inspirasi? Ada. Iya. Mas Rocky. Mas Rocky kenapa tuh? Karena sama tadi, dia think out of system. Dia mikir satu pemikiran yang di luar dari sistem. Itu gilanya dia, dan dia mau ngomong itu belak-belakan. Seperti saya ngomong hari ini mengenai pendidikan formal, dia lebih belak-belakan lagi mengenai apapun itu. Dan dia adalah satu orang yang cuma dapat gelar sarjana tapi bisa ngajar S3 di UI. Itu kan satu achievement yang luar biasa. Sama seperti saya belum sarjana, saya bisa dapat ngajar kuliah umum kan gitu ya kurang lebih. Bahkan kalau Rocky gelarnya profesor. Exactly gitu. Nah semoga nanti saya juga dapat profesor ya, Dr. Hanaris Kausa seenggaknya kayak gitu ya. Jadi yang luar biasa itu memang salah satu figur yang saya luar biasa itu adalah Mas Rocky. Rocky Gerung. Apa yang mungkin selain daripada public speaking atau selalu tegas gitu? Cara dia berpikir. Itu liberal otaknya itu. Otaknya dia itu memang saking bebasnya, bener-bener. Tapi bebasnya dia tuh terstruktur ya. Dalam artian dia memfilter apa yang dia dapat. Itu luar biasa. Tapi nggak semua orang suka loh dengan Rocky Gerung. Nggak ada masalah. Rasul juga dulu baik-baik, banyak yang nggak suka kan gitu. Nggak ada masalah. Dan itu tadi kita pikir hal-hal yang memang bisa Bung Raffi sampaikan mungkin mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Tapi apa yang akan Anda sampaikan kepada kaum muda, milenial, saran, kritik atau apapun namanya? Satu hal yang paling penting untuk teman-teman muda, we need to change, ya harus berubah. Tapi berubah nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Karena ada nih rada lebay kalimatnya, tapi ini benar. Musim dingin tuh nggak pernah langsung berubah jadi musim panas.
atau musim panas nggak akan pernah langsung berubah jadi musim dingin. Ada musim gugur sebagai prosesnya, dan prosesnya indah. Jadi pada intinya lo hargai proses, lo jangan pernah mau sukses instan. Kenapa? Karena mie instan aja nggak instan cara buatnya, apalagi sukses. Iya. Apalagi menjadi miliarder. Dan satu lagi, kalau pengen tahu jati diri, lo boleh, ini boleh promosi boleh nggak ya? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi lo boleh follow Instagram kita di @aye.entrepreneur. Kita bakal buat insan-insan muda Indonesia, apakah itu Sumatera Utara, pokoknya seluruh Indonesia kita pengen create insan-insan muda untuk punya 3 hal: profesi, bisnis, dan memiliki asas kebermanfaatan. Karena sesungguhnya Bung Imran, asas hidup kita sebagai manusia bukan punya mobil mewah, bukan punya rumah mewah, bukan. Tapi bagaimana caranya kita sebagai manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu asas hidup manusia. Itu kepada kaum muda, kepada orang tua lah. Kepada orang tua, bapak ibu yang nonton, mohon maaf nih ya Pak Bu ya. Biarin anaknya berekspresi sesuai apa yang dia mau. Dan dengerin anaknya. Kemarin, ini real story. Seminggu yang lalu kita baru nganter anak jalanan 6 orang pulang ke rumahnya. Saya sama teman saya Aidil dan si Ramzi kemarin. Dan masalahnya cuma satu, mereka ngerasa tidak dihargai sama orang tuanya sendiri. Dan tidak pernah diapresiasi. Makanya Bu, jangan pernah, atau Pak, jangan selalu nyalahin anaknya. Apresiasi sekali-sekali, bilang makasih karena udah cuci piring kayak, bilang makasih karena udah nyapu. Yang penting mereka ngerasa disayang. Kalau udah gitu mereka bakal cerita semuanya. Oke. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kaum muda dan orang tua. Yoi. Terakhir mungkin ada kata-kata yang indah lah dari Bung Raffi. Terakhir nih. Ya, terakhir. Pokoknya anak muda, kalau memang ujung-ujungnya adalah menjadi independen, terus kenapa nggak mulai untuk menjadi independen dari sekarang? Iya. Itu aja. Jadi intinya independen, ambil jalur Anda sendiri dan follow aye.entrepreneur supaya gue kasih tahu nih profesi, bisnis, sama asas manfaat kita sebagai manusia. Oke, ya inilah dia. Bincang-bincang dengan Raffi ini memang sangat mengasihkan, apalagi dia memang punya wawasan internasional lah kita katakan. Amin, dan tapi kepribadiannya tetap Indonesia. Oke, akhir kata memang kita harus pisah nih. Sampai ketemu kesempatan berbeda. Nanti kita akan bincang-bincang lagi nanti. Dan salam sehat. Salam sehat. Thank you Bung Imran. Horas. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas.